Sahabat Muslim, seiring zaman yang semakin terbuka, maka segala kemaksiatan pun semakin merajalela. Tak terkecuali jinah yang diperhalus dengan istilah pacaran. Kata pacaran sendiri berasal dari budaya Melayu, yakni sebuah kebiasaan memakaikan pacar air atau inai pada muda-mudi yang saling tertarik. Pemakaian inai sendiri dilakukan oleh kedua belah pihak, baik keluarga perempuan maupun keluarga yang laki-laki. Tujuan prosesi tersebut adalah sebuah bentuk pengikat dan menjaga anak-anak mereka dari perzinahan, karena hubungan ini diketahui oleh kedua belah pihak. Namun entah bagaimana, istilah prosesi inai ini dijadikan kedok perzinahan melalui istilah pacaran. Astagfirullahalazim. Sahabat Muslim, pacaran merupakan pembuka jalan bagi perzinahan. Padahal di dalam agama Islam syariatnya sudah diatur mengenai hubungan tersebut, yaitu melalui ta'aruf. Dan selama lebih dari ribuan tahun, ta'aruf telah terbukti menghasilkan keturunan yang baik, berkah, dan menjaga kaidah Islam selama berabad-abad. Masya Allah. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, dari hasil perzinahan, maka resikonya ialah hamil di luar nikah. Dan tak jarang banyak sekali muda-mudi yang belum siap berumah tangga terpaksa menggugurkan kandungannya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang zina, dan ini telah ditegaskan dalam firman Allah melalui surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Sedangkan dosa yang dihasilkan dari berzina dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar, setelah dosa syirik dan juga dosa membunuh. Ada beberapa kerugian yang didapatkan pelaku zina selama ia hidup di dunia. Yang pertama, Allah akan hilangkan cahaya dari wajah orang tersebut. Meski ia menggunakan berbagai make up ataupun perawatan kulit, namun hal itu tetap tidak bisa menggantikan cahaya dari Allah tersebut. Yang kedua, umurnya pelaku zina akan semakin pendek, entah diserang penyakit atau hatinya bersedih, dan tidak ada kebahagiaan karena jauh dari Allah. Dan yang ketiga, kerugian pelaku zina adalah selalu di dalam kemiskinan. Kemiskinan di sini memiliki arti yang luas, yakni bisa jadi Allah membatalkan rezekinya yang seharusnya datang untuknya. Dan Allah jauhkan dari segala kemudahan atas urusan di dunia. Sedangkan kerugian pelaku zina di akhirat ialah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah enggan memandangnya di hari akhir, mendapatkan hisab yang buruk serta mendapatkan siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun tak menutup kemungkinan Allah mengampuni dosa pelaku zina selama pelaku zina bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menjalankan perintah Allah. Sahabat Muslim, berzina memiliki dampak berkepanjangan. Jika dari zina menghasilkan seorang anak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung si anak. Anak di luar nikah tidak boleh memakai bin nama bapaknya, melainkan akan menggunakan bin dari ibunya, meskipun sang bapak sudah menikahi ibunya. Artinya jika anak hasil zina adalah anak perempuan, maka bila ia menikah, sang ayah tidak boleh menjadi walinya. Jika sang ayah tetap memaksa menjadi wali, maka pernikahannya menjadi tidak sah, dan sang anak melakukan zina di sepanjang pernikahannya. Lalu siapakah yang menjadi walinya? Menurut beberapa pendapat ulama, yang bisa menjadi walinya saat ia menikah nanti adalah hakim yang dulu menikahkan ibunya. Lalu bagaimana jika anak yang lahir di luar nikah adalah anak laki-laki? Maka anak tersebut tidak bisa menjadi wali bagi adik-adik perempuannya, karena yang bisa menjadi wali adalah yang sedarah dari garis bapak. Sahabat Muslim, selain itu kerugian yang akan ditanggung sang anak yang lahir di luar nikah adalah anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari sang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jendela Islam, hidup ini berbeda dengan kehidupan makhluk lainnya untuk manusia. Dia ada tata krama bagaimana membina rumah tangga, termasuk juga bagaimana cara kita membuat keturunan dari proses melahirkan. Itulah bagian dari tujuan syariah, namanya maqasid syariah adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan harus melalui pernikahan. Akad nikah yang sah, ada wali, ada ijab qabul, ada saksi. Itu adalah bagian dari memastikan manusia bermartabat. Kalau kita
melihat orang lain tidak melalui pernikahan itu pasti menurunkan martabat manusia, karena nggak jelas keturunannya siapa, orang tuanya siapa. Bahkan barangkali coba kita lihat dalam fenomena keseharian, orang yang hamil dalam pernikahan itu semuanya senang, yang dihamili senang, yang menghamili senang, orang tuanya senang, saudaranya senang semua. Tapi ketika hamil tidak melalui pernikahan, dirinya juga sedih, yang menghamili takut, saudaranya malu. Karena apa? Karena pernikahan. Disitulah Islam mengajarkan kepada kita betapa Allah memberikan lembaga perkawinan sebagai cara meneruskan keturunan kita. Ketika ada yang hamil di luar nikah, itu kehamilan yang tidak dikehendaki. Maka anak yang lahir dari perzinahan itu menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili. Meskipun barangkali setelah hamil itu dinikahi. Kalau sudah jelas nikahnya di luar nikah, hamilnya di luar nikah, pastikan ketika dia lahir nggak ada hubungan waris, tidak ada hubungan perwalian dengan laki-laki yang menikahi, dia orang lain. Ulama sebagai mengatakan meskipun dia orang lain tapi tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili. Dia bukan bapaknya. Karena disebut bapak itu kalau melalui proses pernikahan. Yang lebih problem lagi di tengah-tengah masyarakat, anak perempuan yang lahir dari perzinahan tentu dia tidak berdosa. Tidak ada beban di mata Allah untuk dia menanggung dosa dari kedua orang tuanya, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada kita ini menanggung dosa orang lain. Tetapi pada saat akad nikah itu dipastikan tidak bisa laki-laki yang menikahi ibunya itu menjadi walinya, nggak bisa. Karena anak yang lahir dari anak zina hanya ada nasab kepada ibu yang melahirkan. Di situ dia bisa saling mewarisi. Tapi dengan laki-laki, saya tidak menyebut bapaknya, tidak ada hubungan perwarisan, tidak hubungan perwalian. Dia adalah orang lain. Kenapa? Karena mohon maaf, air yang menjadikan dia sebagai kehamilan bukan air yang syar'i, bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka ini tidak ada hubungan nasab di antara keduanya. Mudah-mudahan pada waktunya yang memang sudah usianya dewasa, cukup untuk berkeluarga, jangan ditahan-tahan. Ada laki yang cocok, perempuan yang cocok, segera qabil tu nikah, segera ke penghulu. Untuk apa? Akad nikah. Jangan lama-lama berpacaran, karena itu setan akan mengganggunya tanpa terasa, kadang-kadang terjerumus. Dan na'udzubillah min dzalik, biasanya dari perzinahan itu melahirkan perzinahan kembali. Na'udzubillah min dzalik. Disitulah Allah mengajarkan kita an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allah Subhanahu mengajarkan melalui Rasulnya, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka tidak termasuk adalah golongan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim, setelah ini kita akan membahas hal yang tak kalah menarik, yakni riba terselubung yang sering ada di marketplace maupun di dompet digital yang sering kita gunakan. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Islam.